إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubi ibadihil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah salat Jumat Masjid Jami Ar-Rahmat Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat buat kita semua. Wabil khusus nikmat iman wal Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, yang merupakan nikmat paling besar yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Demikian juga nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat saat ini kita berada di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini dan ibadah-ibadah kita di hari-hari yang telah kita lalui menjadi ibadah yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan buat penghulu kita yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang setia melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah sehingga kita mendapat syafaat nanti pada hari yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya dimanapun kita berada. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat As-Saff ayat pertama Allah berfirman, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, wa huwal azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan pada kita manusia bahwa semua makhluk Allah yang Allah ciptakan bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, yang mestinya kita sebagai manusia lebih banyak bertasbih, berzikir, mengingat Allah, mensucikannya, karena kita manusia adalah makhluk pilihan, makhluk yang paling dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu, dengan ayat ini kita harusnya senantiasa lebih banyak mensucikan diri, mengingat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, untuk mengingat Allah, berzikir kepadanya, bertasbih kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan suatu saat ada seekor burung pipit yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Setiap pagi dia bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Tapi beberapa hari kemudian burung pipit itu tidak lagi terdengar suaranya bertasbih, sehingga malaikat berkata, ya Rabb, kenapa burung pipit itu sudah beberapa hari tidak terdengar suaranya bertasbih kepadamu? Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, tunggu nanti akan datang dia, kamu akan tahu jawabannya. Beberapa saat kemudian terbanglah seekor burung pipit hingga di satu dahan sebuah pohon. Malaikat menunggu kira-kira gerangan apa yang akan disampaikan oleh burung pipit. Tetapi burung pipit itu terdiam. Maka Allah berfirman kepadanya, apa gerangan yang membuat kau dadamu sesat untuk bertasbih kepadaku? Kata burung pipit, ya Rabb, aku punya sarang kecil tempat aku beristirahat.
Engkau telah mengambilnya. Engkau mengirimkan angin yang kencang sehingga membuat porak-poranda sarangku. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada burung pipit dalam firman-Nya, wahai burung pipit, saat engkau tertidur lelap, ada seekor ular yang mendekati sarangmu, maka aku kirim angin yang kencang sehingga membalikan sarangmu agar kamu terbangun dan terbang sehingga selamat. Aku telah memberikan anugerah kepadamu menyelamatkan engkau dari tidur lelapmu sehingga engkau selamat. Burung pipit mengeluh kepada Allah saat pertama, tetapi saat dia mendengar apa yang disampaikan oleh Allah bahwa saat dia tertidur lelap ada seekor ular yang siap memangsanya, sehingga Allah menyelamatkannya dengan mengirim angin kencang dan membalikan sarangnya sehingga terbalik dan dia bangun serta terbang selamat. Burung pipit menangis, mencucurkan air matanya dengan rasa haru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, Engkau sungguh mulia, telah menyelamatkanku dari bencana besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih ketika Allah menghalangi untuk jangan sedih ketika Allah menghalangimu untuk mendapatkan sesuatu yang engkau cintai. Andai kata engkau menyadari bagaimana Allah mengatur urusanmu, niscaya hatimu akan semakin cinta dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Banyak rahasia hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seseorang yang mempunyai anak dari kecil, dia rawat, dia jaga, dia masukin ke pesantren 6 tahun, belajar kuliah di luar negeri. Saat dia kembali ke Indonesia, Allah panggil dia. Apakah orang tua tidak kecewa? Mungkin di hatinya sangat kecewa. Anak yang diharapkan menjadi penerus baginya telah dididik oleh dia, dipesantrenkan oleh orang tuanya, 6 tahun selesai di pesantren, dikuliahkan di luar negeri, menjadi seorang sarjana. Tapi saat dia menjadi sarjana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapan Allah. Terkadang di dalam keluarga itu anak yang banyak, yang sedang memerlukan biaya yang mahal, seorang ibu merawatnya, tapi saat itu Allah memanggil ayahnya. Demikian juga saat anak-anak masih kecil, seorang ayah berat menjaga anak-anaknya, ibu meninggalkannya. Banyak sesuatu yang kita cintai dalam hidup ini terkadang dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sesuatu yang sangat kita benci, tetapi sebenarnya itu baik bagi kita. Oleh karenanya manakala sesuatu yang kita cintai Allah mengambilnya, kita tidak langsung
menuduh sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam kejadian itu ada rahasia-rahasia yang terjadi yang Allah akan berikan buat kita. Dan pada saat kita juga membenci sesuatu, hendaknya tidaklah berlebihan, karena mungkin yang kita benci itu suatu saat akan menjadi yang kita sukai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pepatah Arab mengatakan ahbib habibaka haunama asa ayakuna habibaka yaumama wa abgid bagidoka haunama asa ayakuna habibaka yaumama. Cintailah sesuatu sekedarnya, jangan terlalu, sebab sesuatu yang kamu cinta itu suatu saat mungkin akan menjadi sesuatu yang kamu benci, suatu hari akan menjadi yang kamu benci. Tapi bencilah sesuatu sekedarnya saja, sebab suatu saat mungkin sesuatu yang kamu benci itu akan menjadi sesuatu yang kamu sukai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kehidupan ini kita hanya menjalankan, dan ketentuan adalah dalam kekuasaan Allah. Al insan bitafkir wallahu bitadbir. Manusia hanya berencana, Allah lah yang menentukannya. Oleh karenanya kehidupan yang panah ini hendaknya senantiasa kita mencari ilmu, agar senantiasa apa-apa yang dicoba oleh Allah, karena ilmunya yang telah kita miliki akan datang ke dalam diri kita kesabaran yang luar biasa. Semua kehidupan kita yang telah terjadi akan ada hikmahnya manakala kita renungkan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya cobaan yang Allah berikan kepada kita, bila dibanding cobaan itu dengan orang-orang yang Allah cintai, maka cobaan itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Cobaan yang berat Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Cobaan yang berat Allah berikan kepada wali-walinya, kepada kekasih-kekasihnya. Cobaan yang berat Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Manakala kita diberikan cobaan oleh Allah, kita bersyukur, kita tabah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hamba Allah yang begitu berat cobaannya yang sering kita dengar adalah Nabi Ayub alaihi salam. Ibtala Ayub bi arbaati umurin, bahwa Nabi Ayub itu dicoba dengan 4 perkara. Faqdi malihi, yang pertama musnah hartanya Nabi Ayub. Wa walidihi, kemudian musnah juga anak-anaknya. Wa tamjiki jasadihi, kemudian juga rusak tubuhnya. Wa hajri jami'in nas lahu illa jaujatahu. Yang keempat, dia diungsikan, dibenci oleh semua orang kecuali istrinya. Jadi begitu berat cobaan yang Allah berikan kepada nabinya. Hartanya yang terkenal banyak, luas, hektaran. Bahkan dia memiliki onta yang banyak, juta, 1000 onta dengan pasangannya, 1000 ekor sapi dengan pasangannya, 1000 ekor keledai dengan pasangannya, 1000 ekor gajah dengan pasangannya. Begitu banyak hartanya, tapi semuanya musnah karena untuk menguji Nabi Ayub alaihi salam. Saat iblis mendengar percakapan, menguping wahyunya Allah, maka dia berkata, ya Allah, kalau Nabi Ayub itu jadi orang yang miskin, dia tidak akan bersyukur kepadamu. Kata Allah, silakan, dipersilakan dia untuk menggodanya, untuk mencobanya. Ternyata setelah hartanya habis, tetap dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, rumahnya digoncangkan, dijadikan gempa oleh Ifrit, habis semua anak-anaknya.
Apa yang dia ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat iblis berupa seseorang mendatanginya pada saat dia ibadah, wahai Ayub, anak-anakmu semuanya meninggal karena gempa. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetap setelah dia mengurusnya, dia ibadah tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis itu sangat benci kepadanya. Hartanya habis, anaknya habis, tak titepapiyah, tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan salah satunya dia akan mencoba agar dirinya juga rusak. Maka saat dia bersujud kepada Allah, dia meniupkan kepada Nabi Ayub alaihissalam, maka tiba-tiba Nabi Ayub itu berbangkis dan gatal-gatal badannya, sehingga penyakit itu sampai dalam riwayat itu dalam satu hadis 7 tahun lamanya dalam keadaan sakit. Bahkan tinggal tulangnya saja, kecuali hati, mata dan otaknya yang tidak musnah. Seluruh daging-dagingnya hancur, tetapi dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena baunya penyakit itu, sehingga diungsikan dia oleh kaumnya tinggal di hutan. Maka cobaan-cobaan itu berat dan tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata manusia biasa, dan itu diberikan hanya orang-orang tertentu. Maka manakala kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk tawakal kepada Allah, sebab pada hakikatnya semua yang Allah berikan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fi sirri wal alan waf'alul khairat wajtanibu anis sayiat wa qala azamin qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan ala arba'ati khulafaur rasyidin Sayyidina Abu Bakrin Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa al tabi'in wa ala tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bis sa'adah, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah, Allahumma ihtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna alladzina lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisafa'ah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان ربي أعوذ بك من همزات الشياطين صلي فرض الجمعة. الله أكبر. الله أكبر وله الحمد لله كثيرا ونسأله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات وبركات الصلاة الطيبة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. صل على بارك عليه اللهم إنا نعوذ بك من سحر الجن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام.
فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.